Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Amma ba'du. Puji dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberikan anugerah yang terbaik dan terindah yang dapat kita rasakan berupa kesehatan, kesempatan, iman, dan Islam yang ada pada hati dan sanubari kita. Semoga keimanan bisa menghiasi kehidupan kita sehingga kita mendapatkan kebahagiaan daroini di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sang suri toladan agung yang dengan akhlaknya kita saling menyempurnakan akhlak budi pekerti kita dalam kehidupan kita, sehingga dengan akhlak yang mulia kita akan mendapatkan posisi kelak di akhirat nanti di tempat yang terbaik sesuai dengan amal kita sekalian. Jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas masalah yang mungkin sehari-hari kita hadapi, bermurah hati dan berakhlak baik. Ini temanya gampang tapi berat untuk kita lakukan atau kita laksanakan. Berangkat dari firman Allah dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadadin irtadoituhu li nafsi wala yuslihahu illa sakhaku wa husnul khuluqi fa akrimu bihima ma sahibtumuhu. Rawahu Suwai. Yang artinya hadadin ini adalah agama yang telah kuridoi. Hadadin irtadoituhu li nafsi. Ini adalah agama yang telah kuridoi untuk diriku sendiri. Wala yuslihahu illa sakha'u wa husnul khuluqi. Dan tidak dapat dimanifestasikan kecuali dalam perbuatan murah hati, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Fa akrimu bihima ma sahibtumuhu. Karena itu jadikanlah mulia dengan kedua sifat itu selama kalian menganutnya. Ini hadis qudsi riwayat Suwai, Ibnu Adi, Ukaili, Qoroiti, Khotib Ibnu Aska, dan Rafi' dari Anas radhiyallahu an. Jamaah yang berbahagia, Allah telah memilih agama Islam untuk dirinya sebagai agama yang diridhoinya. Karena itu tidak akan menerima dari hambanya selain dari agama Islam itu sendiri. Sesuai dengan ayat dari Al-Quran, surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
saya balik untuk menjelaskan ini. Orang yang termasuk orang yang rugi itu orang yang tidak memilih agama Islam. Jadi wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang berusaha memeluk agama ghairal Islam, selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidaklah akan diterima agamanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi orang yang rugi itu orang yang tidak memeluk agama Islam. Jadi kita terima kasih diberikan hidayah dari orang tua kita untuk memeluk agama Islam. Ya, karena memang di perjanjian awal kita ketika masih di alam rahim, kita sudah berjanji alastu birabbikum itu. Kita sudah menerima agama Islam itu sebagai agama kita. Tapi setelah lahir itu akan berubah tergantung dari lingkungan masing-masing. Apakah lingkungan itu kondusif untuk menjaga keimanan kita atau tidak? Nah ini. Tapi konon anak yang lahir itu semuanya menangis karena begitu tantangan dan hambatan yang akan dihadapi itu penuh dengan perjuangan. Sampai-sampai kalau tidak nangis nggih digeblek-geblek nggih. Orang nangis berarti ada masalah itu. Nah, makanya itu. Nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dari ke muka bumi ini dalam keadaan yang fitri, yang suci. Nah, dia akan menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau beragama yang lain, itu tergantung dari lingkungan atau keluarganya masing-masing. Nah, maka dari ayat ini orang yang rugi adalah orang yang tidak memeluk agama Islam. Dan kita alhamdulillah kita dalam keadaan beriman. Memang dalam konteks kita berhidup, berbangsa dan bernegara, agama dan kepercayaan itu diberikan kebebasan oleh negara atau negara untuk mempersilahkan orang berkepercayaan, karena itu adalah urusan nafsi-nafsi. Agama itu adalah urusan pribadi. Tapi sekalipun itu pribadi, tapi akan berdampak kepada yang pribadi itu sendiri. Dampaknya di sini atau kelak di akhirat nanti. Nah, jamaah yang berbahagia, manifestasi orang yang menganut agama Islam akan tampak dalam kehidupan bermurah hati dan berakhlak yang baik. Penganut Islam atau yang beragama Islam diharapkan menjaga dan memelihara kedua sikap hidup itu dan meningkatkannya selama hayat masih dikandung badan. Kaya kaya lagu ya. Masih selama hayat masih dikandung badan itu. Jadi kita harus bermurah hati dan berakhlak yang baik. Jadi kehidupan kita itu tadi dihiasi dengan akhlak. Akhlak mulia dan akhlak tercela itu dua-duanya itu saling berkompetisi, bersaing itu. Ali bin Husain berkata, orang yang mengeluarkan hartanya karena diminta tidak termasuk orang yang bermurah hati. Yang disebut bermurah hati ialah yang menunaikan hak-hak Allah atas kemauan niat sendiri dan taat kepada Allah tanpa tekanan ataupun harapan untuk diucapin terima kasih. Nah ini menurut sahabat Ali bin Husain, orang yang mengeluarkan hartanya karena diminta itu tidak termasuk orang yang bermurah hati. Jadi kalau sudah ada mungkin ada proposal ya baru mengeluarkan, itu bukan termasuk orang yang murah hati. Tapi yang dimaksud bermurah hati adalah menunaikan hak Allah atas kemauan niat sendiri. Jadi kerenteking hati aku ya memang
niat mau bersedekah kalau sudah ada yang meminta. Nah, itu berarti ada respon dari lingkungan. Nah, ketika berderma tanpa tekanan ataupun harapan ucapan terima kasih, ini betul-betul ridho, betul-betul ikhlas, plong hatinya. Orang bertanya kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengenai perbedaan arti karom, sifat pemurah, muru'ah, peri kemanusiaan, dan najdah atau bantuan. Beliau menerangkan, karom ialah mendermakan sesuatu yang baik dengan ikhlas dan sukarela sebelum diminta dan memberikan makanan pada musim paceklik atau kelaparan serta berkasih sayang kepada peminta dengan memenuhi permintaannya. Ini konteks sekarang itu sedekah air bersih gitu. Jadi kalau kita menghimpun, kalau mengumpulkan donasi kemudian kita kirimkan kepada mereka, tidak minta-minta kok. Tapi kita yang merasa iba, kita merasa peduli, kita yang merasa terpanggil karena pada saat ini ada kelebihan yang bisa kita sharingkan, kita bagikan. Nah, ini namanya karomah. Jadi memberikan sesuatu dengan nikmat ikhlas tanpa ada respon dari orang lain. Ini adalah karomah. Muru'ah ialah sifat atau sikap memelihara agama, diri dan jiwa, melakukan pelayanan yang baik dan ramah kepada tamunya, serta bersikap baik dan bergegas memberikan bantuan walaupun hati merasa enggan melaksanakannya. Ini kita sekalian ini, roto-roto ke kita-kitaan ini. Kalau muru'ah itu sikap memelihara agama, diri dan jiwa, melakukan pelayanan yang baik dan ramah kepada tamunya, serta bersikap baik dan bergegas memberikan bantuan walaupun hati merasa enggan melaksanakannya. Iya, rodo aras-arasen titik ini. Ada rodo aras-arasen, tapi ini muru'ah. Berarti sudah ada keterpanggilan. Adapun najdah ialah membela tetangga atau tabah bersabar pada tempatnya. Seorang alim besar dari kalangan tabi'in bertanya kepada Hasan al-Basri tentang sakho. Sakho itu adalah sifat pemurah, dan hazm bijaksana, dan israf boros. Beliau menjawab, sakho berarti bermurah hati dengan harta yang ada padanya karena Allah semata. Jadi sakho bermurah hati dengan harta yang ada padanya karena Allah semata. Hazm berarti menahan harta dan yang ada padanya karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sedangkan israf berarti melakukan infak harta dan yang ada padanya demi ambisi untuk menjadi pemimpin. Nah, ini israf. Israf itu melakukan infak harta yang ada padanya demi ambisi untuk menjadi pemimpin. Memang kita harus membersihkan hati kita ketika kita berderma ataupun ketika kita berdonasi semata-mata mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli hadis dari karangan tabi'in, yang menanyakan tentang sakho. Beliau menjawab, sakho berarti berbuat baik kepada handai tolan dan bermurah hati dengan harta. Jadi sifat pemurah termasuk sifat yang mulia dan menjadi akhlak para nabi. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling pemurah, paling besar rasa kemanusiaannya dan paling ikhlas dalam memberikan bantuan. Tidak pernah timbul rasa takut kepapaan. Pemberiannya tiada henti-hentinya, bagaikan angin berhembus, tidak pernah mengharap balas jasa, sampai beliau pernah bersabda, as-sakhiyu
qaribum minallah wa qaribum minan nas. Qaribum minal jannati bangidun minan nar. As-sakhiyyu itu adalah orang pemurah itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan manusia, dekat kepada surga, jauh dari api neraka. Wa innal bakhila ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat kepada api neraka. Jamaah rahimakumullah, maka kita dianjurkan, kita diserukan untuk bermurah hati, baik itu dengan apa yang kita miliki maupun dengan akhlak yang kita punyai. Maka sedekah yang paling ringan, enteng itu adalah bermuka manis. Bermuka manis. Sebaliknya sedekah yang tidak perlu kita lakukan itu bermuka masam. Kecut, bukan kecut badannya tapi kecut wajahnya. Bermuka masam. Maka kita harus bermanis-manis muka, tegur sapa, aruh-aruh sesama tetangga, sesama rekan, sejawat, orang yang kita ketahui itu adalah menjadi sedekah yang paling sederhana. Mengenai akhlak yang baik atau husnul khuluq, Rasulullah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus terutama untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kan akhlak kita itu belum sempurna. Kesempurnaan itulah untuk kita meneladani. Ya memang akhlak ataupun jiwa dan diri kita kadang naik dan turun. Kalau sedang naik, barangkali akhlaknya akan akhlaknya akan mulia. Tapi sebaliknya kalau sedang berada di titik nadir, titik jauh keimanan kita, itu biasanya akhlaknya menjadi tercela. Makanya orang yang jauh dari Allah, dia pasti akhlaknya mudah sekali untuk menjadi akhlak tercela. Akramu ma yudkhilul nasal jannata taqwa wa husnul khuluq. Dalam riwayat disebutkan yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga ialah orang yang takwa dan berakhlak mulia. Maka misi utama Kanjeng Nabi itu adalah memperbaiki, menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Karena akhlak budi pekerti manusia inilah yang dinilai yang akan menentukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna keimanan seorang mukmin ialah yang paling baik akhlaknya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari akhlak atau etika atau moral. Moral inilah yang akan menentukan keselamatan kita di dunia maupun keselamatan di akhirat nanti. Ya, tentang akhlak ini terkait dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Ya. Innal abda la yutraku bil husnil khuluqi darajatus shaimil qaimi. Di dalam riwayat yang lain disebutkan innal abda la yutraku bil husni. Dengan akhlak yang baik, seorang hamba Allah pasti akan mencapai derajat orang yang saum. Bi husnil khuluq darajatul shaimi al-qaimi. Mencapai derajat orang yang saum diikuti sholat malam.
Mengapa? Karena orang yang melakukan akhlak yang baik tentu akan menjaga tadi, seperti halnya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariatnya, langsung mempunyai rem otomatis. Sadar bahwa lapar dahaganya itu akan muspro apabila lisan dan perbuatannya itu menjauhi dari sifat-sifat orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa atau orang yang berakhlak baik itu mencapai derajat orang yang berpuasa yang diikuti oleh sholat malam. Sholat malam gampil nopo enteng? Yang sudah 70 tahun, Ibu, berapa kira-kira gotangnya? Selama setahun itu berapa kali tidak absen? Atau bisa penuh ya? Kalau ibu-ibu pasti ada bolongnya ya. Tapi kalau bapak-bapak 365 hari penuh sholat malam. Itu harus kita ikhtiarkan. Jadi salah satu kebiasaan memang berat, itu harus kita punya manajemen waktu ya. Manajemen waktu, kemudian harus mengukur, saya itu kalau tidur jam sekian otomatis malamnya akan bablas. Baru sare jam 1 ya Bu Tejo. Berarti jam 3 wungu. Mau ada banyak cara ya untuk menunaikan itu ya. Ada yang seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu sholat witir terlebih dahulu sebelum tidur agar bisa bangun. Maka memang sebelum tidur paling tidak kita harus bersuci dulu, mungkin wudu dan menggosok gigi, baru ke tempat pembaringan. Kalau sudah berniat kok belum bisa bangun, nanti semua alarm atau HP keluarga itu dikumpulkan jadi satu dan kasih salon ke telinga kita. Kalau belum bisa bangun, nah itu nanti harus ada petugas khusus untuk yang membangunkan. Kalau sudah terbiasa itu seperti remote control. Jadi pada jam sekian itu badan kita kalau usia di atas 40 itu sudah punya alarm sendiri ya. Ada jam-jam biologis yang harus ditunaikan. Nah itu harus diiringi itu. Jadi segera ke belakang dan ambil air wudu. Tidak hanya ke belakang dan kembali lagi ke tempat tidur. Kalau seperti itu seperti ngelindur gitu. Nah kita bangun kemudian ambil air wudu, ya mungkin 2 rakaat dulu lah. Kemudian witir 1 rakaat. Kalau bisa nanti ditingkatkan, mungkin bisa sampai seperti sholat tarawih secara istiqomah, maka kita insya Allah akan mendapatkan maqamah mahmudah. Jadi fatahajat bihi nakhilatalak asa ayat masa maqamah mahmudah. Jadi orang-orang yang menunaikan ibadah sholat malam secara istiqomah, insya Allah akan mendapatkan maqamah mahmudah, akan mendapatkan tempat mulia. Ya, kita biasa-biasa tapi di hadapan Allah adalah termasuk ibadur rahman, hamba Allah yang dicintai, hamba Allah yang dikasihi. Kita akan diberikan kemudahan sekalipun beban hidup itu sangat berat, tetapi selalu diberikan solusi. Nah, itulah kalau kita keyakinan kita betul-betul kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kita mohon insya Allah akan dikabulkan, baik cepat atau lambat. Kalau ingin cepat dikabulkan kemudian kita ya mintanya ya neko-neko, ya mungkin berat. Tapi bagi Allah sebenarnya ketika hambanya di tengah malam, di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang mustajab betul-betul memohon kepada Allah, Allah akan memudahkan dan memberikan kepada kita. Inilah jadi akhlak yang baik seorang hamba Allah pasti akan mencapai derajat
orang yang saum diikuti sholat malam. Ya, orang yang puasa itu ya ketoknya sederhana tapi sangat luar biasa keutamaannya, karena di situ amalan-amalan as-solihun, as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang menunaikan sholat. Sehingga ada keistimewaan bagi shaimun dan orang yang qaimun. Jadi orang yang menunaikan puasa dan orang yang menunaikan sholat malam itu punya tempat tersendiri. Apakah yang dimaksud dengan husnul khuluq? Hasan Basri menyatakan bahwa husnul khuluq berarti sifat pemurah, suka memberi, sanggup menanggung segala risiko. Sa'bi, seorang alim tabi besar dan ahli hadis dan warok yang terkenal, mengatakan bahwa husnul khuluq berarti suka memberi serta ramah tamah. Nah, ini karakter yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi itu dermawannya itu seperti angin yang lewat berhembus nih. Nih kipasnya nyorot terus nih. Niki seperti akhlaknya Nabi. Pemurahnya Nabi itu seperti itu. Tidak henti-hentinya berbuat baik. Nah, makanya kita meneladani, menyontoh. Ya memang kita tidak seperti angin ya di dalam berderma ataupun berbaik hati, tapi kita berikhtiar, berusaha semampu yang kita lakukan. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan keutamaan yang baik. Abdullah ibnul Mubarak, seorang ahli hadis yang sangat takwa dan sangat disegani pada masanya, menyatakan bahwa husnul khuluq berarti manis muka, memberi yang baik dan menahan segala gangguan. Nah ini manis muka bukan berarti mukanya dikasih legen gula-gula biar manis atau dikasih madu ya, tapi adalah muka, wajah ataupun perage akhlak yang nyenengke ya, dalam bergaul, kalau di dalam majelis ataupun di dalam forum, kemudian ketika bertegur sapa itu enak. Tidak pilih-pilih bermanis muka kepada para pejabat atau orang-orang mulia saja, tapi pada siapa saja. Itu sama derajatnya, sama levelnya untuk kita hormati. Jadi dengan umumnya orang itu kalau kita bermuka manis dengan orang yang derajatnya di atas kita itu lebih bermuka manis ya. Tapi sebaliknya kepada orang yang di bawah kita manisnya hilang gitu, atau lebih menunjukkan kewibawaan atau pengaruhnya yang kita miliki. Nah ini yang dicontohkan para as-sabiqunal awwalun, para sholih, itu adalah bermuka manis kepada siapa saja, memberikan yang baik dan menahan segala gangguan. Nah, artinya dalam kita sering ya di jalan ataupun di mana saja banyak yang mungkin sesuatu yang merintangi atau sesuatu yang membahayakan di luar sana. Kalau kita bisa mengamankan, kemudian kita bisa mengindahkan atau menjauhkan gangguan itu dari orang yang akan lewat, itu juga menjadi husnul khuluq. Atau bahkan level yang paling sederhana itu adalah cabang dari iman itu adalah memindahkan ranjau di tengah jalan atau memindahkan sesuatu yang berbahaya dari lalu lintas yang padat. Ini juga termasuk husnul khuluq. Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa husnul khuluq berarti tidak pernah marah ataupun mendendam. Nah, ini tidak pernah marah ataupun mendendam. Sinten iki sing nate duka? Ora ini. Apa sebaliknya? Tidak ada latnya marahnya. Tiada hari tanpa marah.
atau dijadwal. Nah ini maka berakhlak, kemudian bermurah hati, tidak pernah marah, mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosinya supaya dan meredam, bukan sebaliknya. Amarah dan dendam ini kita pelihara, karena banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di level kecil, besar, dan bahkan bangsa dan negara itu karena tidak mampu mengendalikan amarah ataupun kemarahan atau emosinya. Kalau yang marah itu orang biasa nggak masalah, tapi yang biasanya adalah orang biasa kalau marah kemudian dendam kepada orang lain. Kalau ada berita-berita di media ya, terbunuhnya si A, si B, ini adalah akibat orang marah yang tidak bisa terkendali. Akhirnya diluapkan dengan melakukan tindak kriminal. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa husnul khuluq berarti dapat menanggung resiko segala perilaku dan tindakan orang lain terhadapnya. Ya, apapun lawan bicara kita, lawan partner kita, maka kita harus bisa mengendalikan di rumah, di masyarakat, maupun di tempat kerja ataupun di mana saja. Pasti gesekan dan saling surup atau perbedaan pemahaman ini bisa menjadikan seseorang tersulut amarahnya. Maka akhlak atau husnul khuluq, akhlak yang terpuji itu berarti mampu menanggung risiko segala perilaku dan tindakan orang lain terhadapnya. Jadi mampu mengendalikan, mampu mengelolanya dengan baik. Sebagian ahlul ilmi menyatakan bahwa husnul khuluq berarti menahan marah karena Allah, yang pertama. Yang kedua, menampakkan muka manis dan ramah tamah kecuali kepada orang yang mungkar dan jahat. Jadi kita boleh bersengut hanya kepada orang-orang yang mungkar dan orang-orang yang berbuat jahat. Yang ketiga, memaafkan orang yang sesat tanpa sengaja kecuali apabila mau mendidiknya. Jadi memaafkan orang yang sesat tanpa sengaja kecuali mau mendidiknya. Jadi memaafkan orang yang mungkin pemahamannya, pengetahuannya tidak cukup atau minim, maka kita memaafkannya. Yang keempat, menegakkan batas-batas ketentuan Allah. Nah, ini menegaskan batas-batas ketentuan Allah, mana yang boleh, mana yang tidak. Kita tentu sudah bisa dengan akal atau pikiran kita yang Allah anugerahkan kepada kita, baik dan buruk itu sudah bisa kita menimbang. Karena kita sebagai orang yang dewasa tentu bisa mengetahui, bisa melihat, bisa menimbang apa yang baik, apa yang buruk, yang sekiranya harus kita lakukan, mana yang harus kita hindarkan. Yang kelima, menghindarkan gangguan terhadap kaum muslimin dan kaum kafir yang ada dalam perlindungan pemerintah Islam. Menghindarkan gangguan terhadap kaum muslimin dan kaum kafir yang ada dalam perlindungan pemerintahan Islam, kecuali usaha untuk merubah kemungkaran dan menyelamatkan orang yang teraniaya tanpa melebihi batas. Jadi kita bisa menghindarkan gangguan dari kaum muslimin dan kafir yang berusaha merubah atau melakukan kemungkaran. Sebaliknya kita bisa membantu orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang teraniaya, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, selama dia berada pada wilayah yang ada di sekitar kita atau di dalam pemerintahan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu.
Maka setiap muslim diharapkan dapat memanifestasikan, mengimplementasikan, mewujudkan, menerapkan husnul khuluq dan sakho, sehingga kita sekalian selalu berakhlak luhur, menjadi syuhada 'alan nas, menjadi saksi terhadap kebaikan-kebaikan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa bermurah hati dan berakhlak yang terpuji, karena dengan ini kita akan mendapatkan tempat di sisi Allah menjadi atqakum, hamba Allah yang mulia. Semoga kita bisa meraihnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.